Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini, di akhir pekan ini, ada satu cerita datang dari Mas Kiwil di Ambarawa. Nama aslinya bukan Mas Kiwil, ini julukan, tapi dia nyebutnya dari Mas Kiwil di Ambarawa tadi. Jadi Mas Kiwil itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya itu di awal tahun 80-an. Dimana waktu itu Mas Kiwil sendiri itu usianya udah sekitar 7 tahun lah. Udah lumayan cukup gede ya, udah main kemana-mana kalau di kampung. Nah, ini ceritanya pada suatu malam, Mas Kiwil kan masih tinggal sama kakek neneknya, orang tuanya juga di situ. Memang deket sama kakek itu, kalau kemana-mana Mas Kiwil itu sering diajakin. Bahkan kalau misal cukur rambut, potong rambut, itu pun sama kakeknya. Nggak mau kalau sama bapaknya. Maunya itu sama kakek, terus nanti ya begitu. Cukurnya itu di tempat cukur bareng sama kakeknya tersebut. Udah kenal dan sebagainya kayak gitu ya. Terus suka dikasih permen sama yang nyukur, makanya Mas Kiwil itu maunya cukurnya sama kakek. Kalau sama bapak, itu yang nyukur nggak ngasih permen. Dan dia itu akhirnya nggak mau. Ya kayak gitulah, banyak aktivitas yang dilakukan oleh Mas Kiwil bersama kakeknya sewaktu kakeknya masih hidup, sewaktu Mas Kiwil itu masih kecil. Kita mundur ke belakang di tahun 80-an awal. Kebayang sih, ya narator juga termasuk orang yang mengalami awal tahun 80-an. Meskipun waktu itu mungkin masih sangat kecil gitu ya. Dan ya tahun 80-an itu adalah masa atau momen-momen yang cukup menyenangkan gitu ya. Kehidupan pada waktu itu orang-orangnya itu masih sederhana, terutama di perkampungan ya. Mungkin kalau perkotaan udah agak sedikit beda. Cuma di perkampungan itu orang-orang masih sangat sederhana, belum terkontaminasi sama banyak hal kayak sekarang gitu kan. Jadi kehidupan yang benar-benar ya boleh dibilang kayak slow living lah waktu itu. Nah, Mas Kiwil ini karena ada kebiasaan suka ikut kakek neneknya. Jadi pada suatu malam, bahkan perjalanan malam pun Mas Kiwil itu sering ikut sama kakek. Misalkan kakeknya tuh ada acara selamatan, kendurian atau undangan dari tetangga. Ya Mas Kiwil ikut. Soalnya di sana nanti banyak makanan. Dan yang ikut juga bukan dia doang, melainkan teman-temannya yang lain. Itu pada ikut bapaknya, ikut kakeknya atau nanti di situ ketemu dengan komunitas anak-anak juga. Yang ini lagi acara selamatan, ini anak-anak tuh bisnis sendiri, sibuk sendiri di pojokan di situ misalnya. Nah, pada suatu malam, ini kakeknya tuh ceritanya mau keluar. Malam, belum terlalu malam lah, mungkin baru sekitar jam 7:30. Itu orang-orang yang dari musola, sholat isya, ini baru pada pulang. Mas Kiwil itu ngelihat, jadi mbah-mbahnya, ibu-ibunya itu masih pakai mukena putih-putih gitu ya. Itu Mas Kiwil membayangkan itu kalau pocong gimana ya, tapi itu bukan, itu kan orang habis pulang sholat seperti itu. Itu kayak gitu, oh berarti ya baru selesai di musola sana. Dan waktu itu kakek itu udah bersiap-siap. Kakek mau kemana ya? Tumben-tumbenan biasanya kan cuma pakai kaos gitu. Kaos warna putih, kaos swan gitu kan, kaos model-model zaman dulu itu. Yang enak banget kalau dipakai, adem ya, apalagi kalau udah buluk gitu, udah belel. Bawahnya itu cuman pakai sarung. Lah, malam ini tuh kok kakek pakai celana, meskipun celana panjang ya, meskipun atasnya tuh masih pakai kaos itu tadi, kaos putih. Bener aja, kakek itu mulai ganti baju. Waktu itu pakai pakai jas. Mungkin kalau orang sekarang itu pakai jaket kali ya. Cuman kalau kakek dulu itu tuh mirip-mirip kayak jas semacam itu, baju yang agak lumayan cukup tebal. Udah begitu, kakek itu bawa dua sarung, bawa sarungnya yang kondisinya itu masih baru, itu diiketin di leher semacam itu, mungkin dingin atau Wah, kakek mau keluar nih, pikirnya si Mas Kiwil tadi. Dan akhirnya
"Mbah, mau kemana?" ditanya gitu kan. Simbah mau keluar sebentar, kata si kakeknya. "Mbah, aku ikut." Langsung begitu. "Lah, ikut mau ngapain? Nanti pulangnya malam banget." "Ah, enggak, pokoknya aku mau ikut, Mbah. Aku mau ikut." Ini bapaknya udah, kalau bahasa sini udah ngelarui gitu ya. Udah menasehati. "Will, ya anggap aja begitu ya. Will, jangan ikut sama kakek lah. Ini udah malam, besok-besok aja." Gitu. "Ah, enggak mau, Pak. Aku pokoknya mau ikut, Pak. Aku mau ikut." "Mbah, aku ikut ya, Mbah ya." Langsung menuju ke sepedanya, dipegangin sepedanya. Tangannya tuh dimasukin ke jeruji rodanya begitu ya. Ya mau gimana lagi gitu kan. Ini anak ya islah udah cucu udah memaksa begini, mungkin ya mbahnya ya wis lah, tapi si mbah pulangnya malam ndak apa-apa ya. "Ya ndak apa-apa mbah, nanti kalau misal aku ngantuk kan aku bisa tidur mbah di sana mbah." "Oh ya wis," kata si mbahnya. Akhirnya udah Mas Kiwil pun, ya bapaknya, "Mbah ini ndak apa-apa mbah. Ini ndak apa-apa Pak," gitu. "Ya udah ndak apa-apa." "Sudah ndak apa-apa wis, nanti kalau misal ngantuk ya tidur di sana," kata si kakeknya. Ya wis, akhirnya apa? Berangkatlah Mas Kiwil. Seneng banget, asik aku jalan-jalan malam lagi. Itu diboncenginnya tuh biasa di belakang, kakinya tuh agak naik gitu ya. Terus pegangan si mbah yang genjot di depan sana. Singkat cerita, keluar atau berangkatlah Mas Kiwil sama kakeknya tersebut. Mau kemana? Nggak tahu. Dan akhirnya kesono jalan, yang lewatin jalan-jalan yang gelap dan itu tentu saja menakutkan. Mas Kiwil langsung meluk begini, mbahnya merem aja begitu, merasa seolah-olah di belakang itu ada yang ngikutin, tapi ya sebenarnya nggak ada, itu cuma perasaan gitu doang. "Mbah, mbah," dipanggil si mbahnya. "Ya, kenapa?" "Mbah, udah sampai mana mbah?" "Oh, ini masih di kebon," kata si mbahnya. Pegangannya kenceng lagi. "Mbah, udah sampai mana mbah?" "Nah, ini udah sampai kampung," kata si mbah. Nah, begitu udah sampai kampung, berani melek gitu kan, ngeliat, oh iya udah ada rumah-rumah di situ. Mulai agak longgar sedikit. Nah, singkat cerita, sampailah si kakeknya di sebuah rumah. Sebuah rumah yang sebut saja itu adalah rumahnya Mbah Dukron. Mbah Dukron itu teman kakeknya. Dan ya sebenarnya Mas Kiwil sendiri itu tidak terlalu kenal. Karena Mbah Dukron seingatnya Mas Kiwil mungkin pernah main ke rumah, tapi ya sangat jarang gitulah. Dan akhirnya malam itu tibalah di rumahnya Mbah Dukron. Ketok-ketok pintu, kula nuwun. Ketemu kan ada, "Weh, datang juga," kata si Mbah Dukron. Dan Mas Kiwil tidak terlalu ingat obrolan antara dua orang tua itu, nggak ingat sama sekali. Singkat cerita, si Mbah Dukron itu mempersilahkan masuk. "Ke sini masuk." "Lah masuk, oh, di luar aja di sini," kata kakek. "Ya terserah wis," kata kamu. Akhirnya apa? Duduklah di luar rumah, di sana di teras. Jadi Mbah Dukron sendiri itu rumahnya rumah tembok ya, dan rumahnya itu rumah dulu yang tinggi-tinggi banget. Mas Kiwil aja ngeliatinya, rumahnya tinggi banget gitu, sama kayak rumahku. Halamannya itu luas, biasa ada pepohonan besar-besar di sana. Pagar depannya itu pakainya pagar bambu tanpa penutup. Ya sudah, itu syahdu banget di situ. Nah, duduklah si kakek sama Mbah Dukron itu di teras di sana. Mas Kiwil pun akhirnya main-main di depan di situ kan. Di sana cuman ya ngeliat-ngeliatin, sepi banget kok, nggak ada orang lewat. Daerah situ daerah yang sepi. Ngobrol-ngobrol lah sampai beberapa saat. Mas Kiwil kan lagi main di bawah itu ya. Keluar seorang nenek-nenek, itu adalah istrinya si Mbah Dukron. Itu sih itu, terus si nenek itu lah main sendirian di situ. Sini sama si Mbah. Dipanggil. Akhirnya Mas Kiwil pun ya malu-malu gitu. "Mbah, sini main aja sama si Mbah di sini, jangan di situ. Nanti itu debunya ganggu kakekmu," katanya. "Ya soalnya mainnya tuh tanah diuur-uur, ngambil pakai ranting, diserak-serak. Tuh kan terbang nanti ya ke mereka itu, ke kakek sama Mbah Dukron kan." Terus minggir ke sisi yang sebelah kanan. Mbah Dukron sama kakek itu sebelah kiri, ini sisi sebelah kanan. Main-main sendiri ya, ditanya-tanya sama si mbahnya. "Kamu tadi kesini naik apa?" Udah jelas itu pakai sepeda gitu ya.
Oh naik sepeda mbah, aku bonceng sama kakekku gitu kan. Oh naik sepeda, emang kamu udah takut kalau malam-malam ikut kakekmu? Oh takut sih mbah, cuman kan ada kakek mbah, aku boncengnya di belakang. Aku peluk kakek kalau misal lewat yang kebun-kebun gitu mbah. Oh begitu, lain kali ndak usah ikut malam-malam begini, kalau siang ndak apa-apa, tapi kalau malam-malam itu kan setannya banyak di jalan, kata si mbah. Ya diomongin begitu anak kecil ya kan akhirnya membayangkan, iya ya mbah ya, setannya banyak kalau malam ya mbah ya. Iya setannya banyak, lain kali ndak usah ikut. Iya mbah, nanti lain kali aku ndak usah ikut. Entah kenapa Mas Kiwil, kalau dibilangin sama kakeknya sendiri, sama bapaknya, sama ibunya, itu tuh maunya kalau misal nggak usah ikut, enggak pokoknya aku nggak mau ikut. Nah ini giliran dibilangin sama si nenek itu, seolah-olah menerima. Iya juga ya, menakutkan ya. Iya tahu gini, aku mending di rumah aja. Nah kata si nenek itu, kalau di rumah kan enak, tiduran di sana. Bentar lagi malam, terus udah tidur, besok paginya udah sekolah belum? Aku udah sekolah mbah, kelas berapa? Kelas 1 mbah. Oh kelas 1 ya. Ya besok kan kamu sekolah. Iya ya mbah ya. Terus gimana ya mbah ya? Ya wes di sini aja, sini main-main sama si mbah. Terus apa? Sini. Si Mas Kiwil itu diajak masuk ke dalam rumah ke sana. Akhirnya Mas Kiwil pun masuk. Si kakeknya kan nanya, Wil mau kemana? Ditanya gitu kan. Ini mbah mau ke sini sebentar. Bilang begitu. Masuklah ke dalam di sana. Dikasih jajanan, dikasih kue. Ya kuenya kue-kue dulu, makanan-makanan dulu ya, makanan tradisional ini. Oh mbah makasih, matur nuwun mbah, matur nuwun. Udah, akhirnya sudah ngobrol-ngobrol lah di sana. Si Mas Kiwil sama si mbah tadi. Si mbah pun ceritanya tuh macem-macem banyak. Termasuk gunung yang katanya, mbah, itu ya mbah, gunung itu kok kadang ada, kadang ndak ada mbah. Oh itu, gunung itu ada kakinya, kata si nenek itu. Hah, ada kakinya mbah? Iya, orang ada kakinya ya. Kadang di sini, nanti kadang pindah ke sana. Yo pindah ke sana ndak kelihatan. Padahal kan sebenarnya ketutup awan waktu itu gitu ya. Saat cerah ya gunung terlihat jelas. Saat misal ketutup awan, gunung itu pun menghilang seolah-olah gitu kan. Nah itu Mas Kiwil itu bertanya-tanya, kenapa ya mbah ya gunung kok menghilang? Jawaban dari si nenek itu, katanya punya kaki. Mbah kakinya kayak apa ya mbah? Oh kayak kaki ayam, katanya begitu. Oh kayak kaki ayam. Jadi apa yang terlintas di bayangannya Mas Kiwil itu apa? Dua kaki ayam, gunungnya tuh begini, seret segitiga gitu ya. Terus nanti bergeser, tek gitu. Ya gunungnya bergeser, ndak ada. Nanti besoknya lagi balik ke tempat semula. Ada lagi. Itu logika sederhana dari Mas Kiwil memahami mengenai gunung, kenapa kok hilang, kenapa kok nggak hilang. Sesuatu yang nggak penting mungkin ya, tapi ini bagian dari cerita. Terus Mas Kiwil pun ya ngobrol lagi. Waktu itu ngobrolin apa gitu. Yang jelas banyak hal-hal yang nggak penting yang diobrolin sampai Mas Kiwil itu betah banget di situ dan diceritain. Dulu sih mbah, kalau misal lagi bulan purnama, wah dulu belum ada listrik kayak sekarang gitu kan. Dulu itu lebih gelap dari sekarang. Itu kalau bulan purnama, lah wis orang-orang itu keluar semua. Nah di tahun 80-an waktu itu awal, Mas Kiwil juga masih mengalami hal itu. Kalau misal lagi bulan purnama, itu warga itu banyak yang nongkrong, banyak yang keluar di sana ngobrol-ngobrol sampai jam 10, sampai jam 11 malam, termasuk anak-anak kecilnya. Nah ini si mbah dulu cerita. Dulu waktu si mbah masih kecil, kayak gitu, si mbah keluar. Ya sama teman-teman yang lain. Main itu lari-larian, kejar-kejaran. Rame kata si mbah itu. Wah enak banget zaman dulu itu, enak katanya. Padahal ya enggak tahu zaman dulu itu kan masa-masa ya banyak konflik juga ya mungkin. Tapi itu, si nenek itu menceritakan seolah-olah zaman dulu itu enak banget. Nah di situ pernah ada satu peristiwa, kata si mbah. Apa mbah? Dulu waktu lagi pada main-main, ini anak-anak semuanya pada di luar. Terus bapak-bapaknya juga pada di luar, ibu-ibunya pada di luar semuanya. Tiba-tiba
ada suara kuda, keteprak, 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 banyak. Dan waktu itu kami disuruh masuk. Masuk semuanya, masuk, masuk, masuk. Begitu, wah Simbah yang namanya masih kecil yuk, takut nangis gitu kan. Masuk ke dalam rumah, pada ngumpet semua di kolong itu, kolong tempat tidur di sana. Duh, emang ada apa Mbah? Simbah juga nggak ngerti waktu itu emang ada apa, cuma disuruh masuk-masuk aja. Nah akhirnya kan keesokan harinya gitu ya, waktu itu Simbah ya akhirnya tidur, warga juga pada masuk. Keesokan harinya, kenapa sih semalam ada apa semalam? Semalam itu ada hantu, dibilangnya itu cuman begitu. Semalam itu ada setan, setan yang suka makanin anak kecil. Jadi anak kecil itu disuruh masuk semua. Gitu Mbah. Setannya kayak gimana Mbah? Oh udah tahu, katanya sih gede begini, tangannya tuh pendek, kepalanya besar. Kayak T-Rex ya? Bukan. Wis pokoknya kepalanya besar, gede, mungkin kayak Tasmania kali gitu ya. Itu seperti itu, suka ngambilin anak-anak kecil, kata Simbah. Oh gitu Mbah. Dan waktu itu setelah ngobrol-ngobrol tadi, kakeknya Mas Kiwil manggil, Wil, iya Mbah. Ya, jawab kan si Mas Kiwil, lagi ngapain di dalam situ? Ini Mbah sebentar, lagi ngobrol, kata si Mas Kiwilnya begitu. Lagi ngobrol sama Simbah. Dep, kakeknya diem waktu itu. Terus apa? Gak lama, kakeknya itu masuk ke dalam rumah tersebut sama Mbak Dukron berdua. Wil, dipanggil kan. Iya Mbah, kenapa Mbah? Nengok si Mas Kiwil ke belakang. Kamu lagi ngobrol sama siapa? Ini aku lagi ngobrol sama Simbah. Begitu nengok ke sana, Simbahnya itu ndak ada. Simbah perempuannya. Hah? Kamu ngobrol sama Simbah siapa? Oh, ada Simbah. Ininya Simbahnya Mbak Dukron. Bilangnya begitu, maksudnya istrinya mungkin ya, karena masih kecil nggak ngerti cara nyebutnya. Ini Simbahnya Mbak Dukron. Mbak Dukron. Ya si kakeknya sama Mbak Dukron itu ngobrol-ngobrol gitu kan, tapi ya mereka senyum-senyum, ketawa-ketawa. Ya wis yuk di luar gitu kan. Karena nengok si tadi yang nenek-nenek itu ndak ada, Mas Kiwil pun nurutin kakeknya. Akhirnya mereka keluar lagi ke teras di sana. Mas Kiwil pun main di bawah di situ. Kakeknya tuh mulai nanya-nanya, Wil, Simbahnya mana katanya. Udah tahu Mbah, ndak ada, udah pergi, kata si Mas Kiwil. Oh, tadi ngobrol apa aja? Banyak Mbah, gunung ada kakinya. Terus ya itu tadi, dulu pernah lagi main-main disuruh masuk Mbah. Katanya ada setan begini lah gitu. Oh gitu ya, kata si Mbahnya. Udah diem aja, kakek nenek itu pun melanjutkan pembicaraan. Dan memang waktu itu kakek itu udah hampir pulang. Kamu udah ngantuk Wil gitu, ditanya sama Mbah Dukron. Lah mboten Mbah katanya. Belum Mbah, belum ngantuk Mbah. Kalau ngantuk tidur sini dulu ndak apa-apa, kata si Mbah Dukron. Tapi ternyata enggak, kakeknya Mas Kiwil udah mau pulang. Akhirnya ya permisi. Mas Kiwil pun siap-siap gitu kan, udah salim dan sebagainya. Naiklah ke sepeda, bonceng lagi sama kakeknya. Waktu itu jam berapa itu ndak tahu. Mungkin kalau di kisar-kisar gitu ya. Tadi kan berangkat itu sekitar jam 7:30. Mungkin waktu itu sekitar jam 9 atau jam 9:30 malam lah. Tapi ya jam 9 9:30 malam pada waktu itu, dengan kondisi masih gelap itu rasanya itu dia udah malam banget. Dan untuk anak seusia Mas Kiwil itu tuh mencekam lah. Bonceng itu megang terus, tapi waktu itu kakeknya tuh nggak ngajakin ngobrol masalah yang itu tadi, masalah nenek-nenek yang ada di sana. Cuma nanyain, Wil kamu udah ngantuk belum? Belum Mbah, jangan tidur ya, kata si Mbah. Kalau tidur bilang, kata kakeknya kan. Enggak Mbah, udah pegangan aja yang kencang. Kalau matanya mau merem aja gitu, soalnya di luar gelap. Iya Mbah, ini udah sampai mana Mbah? Masih di kebun. Oh, nggak bakalan buka mata sih Mas Kiwil. Ini udah sampai mana Mbah? Udah sampai di kampung nih, masuk kampung. Mas Kiwil pun nggak buka mata karena emang sebenarnya dia itu udah ngantuk. Dan akhirnya sampailah, sebentar ada yang lupa tadi. Saat keluar dari rumahnya Mbak Dukron, dari halamannya, Mas Kiwil kan masih ngeliatin Mbak Dukron di sana sendirian. Si nenek itu berdiri di pintu.
seolah-olah kayak nganterin Mas Kiwil itu pergi dari rumah itu gitu ya. Itu ngeliatin sambil senyum. Simbahnya juga ramah gitu ya, bukan yang gimana-gimana. Itu terus udah kan perjalanan tadi dan sampailah di rumah. Sesampainya di rumah udah sana cuci kaki, cuci muka, cuci tangan, terus tidur kata si kakek. Iya mbah, iya mbah. Udah kan disambut sama orang tuanya Mas Kiwil, diangkat-angkat gitu enggak ya. Langsung ditidurkan. Udah tidur, udah malam. Mas Kiwil pun tertidur. Keesokan harinya baru dibahas tuh. Bapaknya, ibunya nanya, nginterogasi. Wil, semalam gimana ceritanya? Cerita apa, Bu? Yang semalam yang katanya gunung ada kakinya. Oh iya, Bu, gunung itu ada kakinya ternyata. Aku baru tahu. Pantesan itu gunung yang di situ kadang ada, kadang nggak ada. Itu ternyata begini ngumpet, terus nanti geser, Bu. Pantesan suka hilang-hilang, lagi pergi dulu kali gunungnya. Oh iya kata ibunya ya. Terus apa lagi? Ya diceritakan macam-macam gitu, apa yang diobrolkan semalam atau informasi yang masuk ke Mas Kiwil diceritakan ke ibunya. Dan gini, kalau nenek yang itu semalam gimana? Baik atau jahat? Oh Simbah baik gitu kan. Oh, serem gak kata si ibu? Enggak, Simbah juga enggak serem. Ya biasa aja kata ibu. Baik Simbahnya, malah aku dikasih makanan loh Bu. Kamu kasih makanan? Itu sesuatu yang gak diceritakan ke kakeknya ya. Kamu dikasih makanan? Pak. Kakeknya pun datang. Kenapa? Kiwil katanya semalam dikasih makanan sama itu. Papa ndak apa-apa Pak. Ndak apa-apa kata si kakeknya. Udah ndak apa-apa. Itu baik kok kata si kakek. Mas Kiwil itu mulai bingung waktu itu ya. Tapi hal itu kayak menjadi misteri untuk sementara. Mas Kiwil masih menganggap kalau nenek itu tuh memang beneran ada. Nenek istrinya si Mbah Dukron gitu ya. Menganggapnya itu seperti itu. Sampai mungkin usianya Mas Kiwil itu udah tambah gede, udah mengerti. Logikanya itu udah berkembang, udah bisa mencerna. Dan ada kesempatan ya ngobrol-ngobrol sama kakek neneknya, sama ibunya. Mereka yang membuka cerita. Wil, kamu ingat enggak? Waktu itu udah SMP. Dulu kamu itu pernah cerita, waktu itu ke rumahnya Mbah Dukron. Mbah Dukron itu udah enggak ada, waktu itu udah meninggal. Kamu main ke rumahnya Mbah Dukron yang malam-malam sama Simbah, sementara kakeknya Mas Kiwil masih hidup ya. Oh itu ya, kata si Mas Kiwil. Ya kenapa Bu? Kamu tahu ndak? Kalau nenek yang ngobrol sama kamu, yang nemenin malam itu, ngobrol-ngobrol, itu bukan istrinya Mbah Dukron. Nah, terus siapa Bu nenek itu? Orang masuk ke rumahnya Mbah Dukron, adiknya atau apa? Bukan. Itu tuh setan, Wil, katanya begitu kata ibunya. Setan Bu, iya itu tuh setan. Loh enggak mungkin, orang aku ngobrol sama dia lama kok Bu, main-main. Aku diceritain dan yang lain dikasih makan juga. Nah itu dia, jadi begini. Saat kamu sama kakek malam itu, waktu kamu masih SD awal-awal itu, kamu ke sana, ke rumahnya Mbak Dukron. Mbak Dukron itu istrinya sudah meninggal lama. Udah berapa ya? 3 tahun atau 4 tahun sebelumnya. Gak ada, kata si itu ya. Dan akhirnya apa? Emang iya? Mbah, iya bener Mbah. Si kakeknya pun mendekat ke situ. Oh ya malam itu iya bener. Mbak Dukron itu ndak ada. Loh Simbah kan ngeliat itu kan waktu itu. Simbah kan juga ngeliat. Ini ada si nenek itu. Simbah itu nggak ngelihat, Mbak Dukron juga nggak ngelihat. Yang ngelihat itu cuman kamu, Wil, kata si kakeknya tuh. Oh jadi gitu Mbak. Berarti itu bukan orang Mbak ya? Bukan. Makanya Simbah juga waktu itu bingung. Loh, kok tumben-tumbennya Kiwil biasanya mainnya di sini, kok mainnya malah di sisi sana. Dan dia tuh anteng aja. Nggak bikin ulah, nggak bikin apa, nggak ngeluh ngantuk, nggak ngeluh apa. Terus habis itu main masuk-masuk rumahnya Mbak Dukron aja, nggak permisi, nggak apa. Makanya Simbah bingung. Tuh anak kok berani gitu ya. Kok masuk sendiri. Mbak Dukron juga bingung. Anak ini putumu bandel gitu ya, berani dia. Iya, udah biarin aja kata si Mbak Dukron itu, biarin aja.
Cuman ya Simba ndak tahu, oh ternyata kamu ada yang ini, ada yang ngajak ke situ. Iya mbak, ada yang ngajak ke situ. Kamu misalkan, seandainya malam itu, kan kamu cuma diajak main ke dalam sana, ngobrol-ngobrol gunung, ada kaki lah dan sebagainya. Kalau misalkan kamu malam itu ketemu setan yang jahat misalkan, terus kamu diajak main ke belakang, kamu disuruh nyemplung sumur, gimana kata Simbahnya? Ya suruh nyemplung sumur aku ndak mau lah. Ya bagus kata Simbahnya begitu. Emang kenapa mbah? Ya enggak. Ya kamu kan untung ketemunya sama yang baik. Kalau misal ketemunya sama yang jahat ya kamu bakal dibegituin. Nanti kamu disuruh nyemplung sumur, disuruh makan ini, disuruh makan itu, kayak gitu nanti repot. Loh mbah aku kan dikasih makanan. Udah itu ndak apa-apa lah kata Siti. Itu ndak apa-apa. Karena apa? Makanan yang dikasih itu beneran memang ada makanan. Makanannya sih Mbak Badrun. Cuman ya makanan dari pagi, malam itu ya udah adem lah, nggak terlalu enak. Cuman kata Mas Kiwil itu masih enak. Dan akhirnya sudah Mbak Badrun sendiri, Mbah Dukron gitu ya, mohon maaf salah nama. Mbah Dukron pun ya waktu itu udah meninggal dan itu menjadi satu kenangan tersendiri. Dan itu satu-satunya. Sekali-kalinya Mas Kiwil itu main ke rumahnya Mbah Dukron. Sekali-kalinya itu pun ketemu sama si nenek itu. Dan setelah Mas Kiwil mengetahui cerita tersebut, Mas Kiwil itu pernah suatu malam, ini udah gede lagi ya, inget banget, ini rumahnya Mbah Dukron. Dia itu udah SMP kelas 3, punya temen di daerah situ. Dan waktu itu main lah selepas maghrib malam minggu ceritanya. Ya nggak sendirian, sepedaan sama beberapa temannya, ada 3 orang. Berangkat ke sana, sewaktu pulangnya, pulang pun belum malam banget ya, paling 8:30 kayak gitu. Dia pulang, naik sepeda juga. Ingat kan, ini rumahnya Mbah Badrun. Saat berangkat juga ingat, oh ya ini rumahnya Mbah Badrun. Giliran pulangnya, itu Mas Kiwil itu nengok ke arah rumah itu. Rumah yang kondisinya masih terawat, kemungkinan dikelola atau dirawat oleh keturunannya Mbah Badrun, entah anak, entah cucunya gitu ya. Kondisinya itu masih bagus, dan waktu itu listrik juga udah mulai lumayan cukup terang. Di halaman depannya itu udah deket jalan itu dikasih lampu sekarang, jadi lumayan cukup terang. Nengok ke sana, Mas Kiwil ngelihat Mbah Badrun sama istrinya itu lagi duduk di teras di tempat kakeknya dulu sama Mbah Badrun itu duduk di situ. Dan kayak ngeliatin Mas Kiwil gitu kan, si Mbah Badrun sama itu, cuman waktu itu nggak inget udah meninggal gitu ya. Giliran udah jalan ke sana, loh Mbah Badrun sama istrinya kan udah ndak ada ya. Kok aku ngelihat akhirnya sudah pulang ke sana, ngomong sama kakeknya, "Mbah aku gini-gini mbah." Ya wes, besok ikut si Mbah. "Kemana mbah?" "Oh rahasia," katanya gitu. Ternyata keesokan paginya, itu kan malam minggu ya, minggu pagi berangkat ke makamnya Mbah Badrun. Ini makamnya Mbah Badrun, di sini kuburannya. Itu makam istrinya, neneknya. Akhirnya sudah nyekarlah si Mas Kiwil tadi, diajak sama kakeknya ke kuburan Mbah Badrun sama istrinya tersebut. Dan ya ceritanya segitu aja dari Mas Kiwil. Terima kasih banyak Mas Kiwil atas ceritanya, dan sedikit banyak kita dibawa mundur ke belakang gitu. Itu menyenangkan. Untuk kawan-kawan semua, terima kasih atas waktunya, atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Rian Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih banyak. Kawan-kawan yang belum memesan ditunggu pesanannya. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih. Doa terbaik dari kami tentunya untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Rian Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.